Dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Kasus gagal ginjal yang saat ini merebak pada anak-anak itu sebenarnya merupakan penanda bahwasanya pada penderita sedang mengalami gejala badai sitokin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum tahu siapa Tamim Pardede, maka cuplikan video tersebut cukuplah untuk sekedar mengetahui siapa Tamim Pardede sebenarnya. Kalau hanya melihat penampilan wajahnya, orang tidak tahu apa yang ada di otaknya. Dengan mendengar ucapannya orang akan tahu apa yang ada di otaknya. Banyak orang yang salah duga atau negatif thinking dengan dia, padahal dia seorang yang jenius. Berdasarkan informasi yang admin dapatkan, dia adalah seorang profesor yang ahli di bidang biokimia molekuler, dan inilah cuplikan berita dari wartanusa.id 6 tahun lalu, berjudul, Mengenal Sepak Terjang Tamim Pardede, Nyentrik, Temuan Berharga, dan Anti Asing. Indonesia patut bangga memiliki seorang bernama Muhammad Tamim Pardede, profesor yang ahli di bidang biokimia molekuler itu sudah banyak berkontribusi lewat temuan-temuannya yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Jangan heran bercampur kaget ketika melihat penampilannya yang unik disertai rambut gondrong ala-ala Regae. Di balik itu semua, Profesor Muhammad Tamim Pardede merupakan ahli rekayasa genetik, biofuel formulator. Profesor berdarah Medan Jawa ini memang dianugerahi pemikiran-pemikiran cemerlang. Selain dikenal sebagai ahli di bidang kimia khususnya biokimia molekuler, Prof. Muhammad Tamim Pardede dikenal sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber, sahabat viewer, salam jumpa kembali bersama Edar Sifat Channel. Selamat malam Jumat ya, berkah. Besok hari Jumat, Sayyidul Ayam, Rajanya hari, disunahkan untuk membaca suratul kahfi. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah baginda Rasulullah SAW, diantaranya membaca suratul kahfi di hari Jumat. Baik sahabat subscriber, sahabat viewer, tadi kita hidangkan sedikit tentang Profesor Tamim Pardede. Kalau yang belum tahu mungkin bisa di Google ya, atau di YouTube-nya banyak. Kenapa saya mengangkat Profesor Tamim Pardede? Karena saya sendiri waktu di Solo itu ya sekitar mungkin 15 tahun yang lalu ya, atau mungkin di sekitar 13 tahun yang lalu, udah agak lumayan lama ya. Di saat itu pernah bertemu, gitulah cerita singkatnya, dengan Profesor Tamim Pardede. Waktu itu sama istri beliau ya, pakai cadar, ketemu di masjid dan pernah bincang-bincang beberapa kali ngobrol ya, sholat jamaah bareng di masjid daerah Jebres sama beliau ini. Waktu itu dia lagi dakwah di Solo. Jadi melihat kota Solo waktu itu banyak pedagang babi, pedagang sate jamu, sate anjing. Nah, beliau sedikit ya memberontak ya hatinya, keislamannya, untuk mendakwahi orang-orang Solo di antara makanan-makanan yang haram itu ya, yang diharamkan oleh umat Islam tentunya. Ya, kita tinggalkan itu ya. Yang intinya saya pernah ketemu dengan beliau, dan ternyata ada referensi waktu itu dari sahabat saya di Pondok Ruki. Ada salah satu ustadz bercerita tentang Tamim Pardede. Katanya, hati-hati nih kalau gaul sama itu Pak Tamim Pardede katanya. Jadi beliau bercerita, Ustadz Tamim ini waktu itu lagi dakwah di Jakarta, di kolong-kolong jembatan bersama anak-anak jalanan, anak-anak
jalanan dan bencong-bencong, bahkan dia dakwah di sana, bahkan pernah diangkat ke TPI kalau nggak salah ya, diwawancara di TPI. Kenapa dakwah di jalanan? Seperti itulah. Beliau menyampaikan ayat Al-Quran, diantaranya tentang dakwah itu ya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mengajak kepada jalan Allah ya. Jadi seperti itu dia sampaikan ayat itu. Jadi sebaik-baiknya manusia yang menyeru ke jalan Allah ya. Berdakwah, ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi intinya Profesor Tamim ini sebenarnya pejuang ya, seorang pejuang Muslim ya. Cuman emang dari mulai gondrong dulu juga rambutnya beliau ya, waktu di Solo juga. Nih. Jadi beliau konsisten. Nih beliau saya bacakan nih, hukum tertinggi adalah hukum Allah SWT. Profil dan biografi Profesor Muhammad Tamim Pardede. Jadi beliau sangat menjunjung hukum Islam, hukum. Jadi tidak ada takutnya beliau ini orangnya. Ya, saya bacakan profil dan biografi Profesor Muhammad Tamim Pardede. Profil Profesor Muhammad Tamim Pardede itu memang seorang profesor ya. Jadi Prof Muhammad Tamim Pardede adalah profesor biomolekul ya, penemu bahan-bahan kimia, mungkin seperti itulah. Profesor di bidang kimia fisika. Beliau kenal saya dan saya pun kenal beliau. Jadi ini yang cerita seseorang. Meski tidak begitu akrab, setidaknya saya banyak sejalan dengan buah pikirannya. Meskipun kadang-kadang geleng-geleng kepala melihat lawakan dan humornya yang sedikit menyesakkan dada. Tapi itulah manusia, punya warna dan dinamika. Biarkan dia berekspresi sebagai hak pribadinya, selama tidak melanggar etika dan norma agama. Jadi memang nyeleneh beliau itu. Dan berani memang, tidak ada takutnya. Ya kalau disebut wali ya wali ya. Udah galap dunia ini, udah kecil di hadapan beliau. Tamim Pardede ini orang Medan ini dan orang pintar emang. Kalau dia menjelaskan suatu hadis, dia tahu ini kitab apa, nomor berapa, dia sebutin gitu. Pak Tamim Pardede ini luar biasa. Profesor Muhammad Tamim Pardede orang Medan, berdarah Jawa. Muhammad Tamim Pardede adalah benar seorang profesor. Ya, emang profesor, penemu. Gak usah menilai orang dari penampilan. Ingat si hitam legam itu teropahnya ada di surga. Ya, ini Bilal ya. Dia Bilal bin Rabah. Jadi tidak boleh melihat kondisi fisik seseorang ya. Yang kelihatannya urakan, gayanya reggae, namun otaknya jenius dan memang ada Al-Quran di sana. Ya, Al-Quran itu menjeniuskan otak manusia, sahabat ya. Jangan dikira Al-Quran ini kalau kita hafalin malah bikin otak kita tidak beres. Justru otak kita akan cerdas dan kehidupan kita akan tangguh ya. Menghadapi suatu apapun, kalau ada Quran dalam dada kita, dalam otak kita, kita akan kuat, sahabat. Akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya Quran itu adalah Allah. Mukjizat terbesar, teragung itu Al-Quran. Ya, maka jangan ragu. Ayo. Ya, isi otak kepala kita dengan Quran. Begitu, sahabat. Ini seperti Pak Tamim Pardede ini. Luar biasa, tidak ada takutnya. Beliau orang yang cerdas ya. Nah, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, mudah sekali bagi Allah memberikan kecerdasan. Kecerdasan beliau tentunya hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang cerdas pula. Karena orang liar tak akan mampu menjangkau kecerdasan kaum intelektual. Logikanya kalau gak cerdas gak mungkin jadi profesor. Kecuali kalau profesor abal-abal yang hanya bisa ngebajot di kolom-kolom Facebook orang. Nah ini Pak Tamim Pardede ini reggae. Ini ya, sangar ya. Tapi luar biasa ya. Inilah Indonesia, sahabat, antik. Banyak orang-orang yang sepertinya aneh namun memendam sesuatu yang menakjubkan. Ini karunia Allah. Sebenarnya kalau kita rawat, kita gali potensi-potensinya oleh negara ini menjadi modal sebenarnya untuk berjuang sama-sama.
Cuman ya walau alam ya, ini negara ini tidak menghargai orang-orang pinter ya, orang-orang cerdas ya, akhirnya terabaikan, bahkan disisihkan ya. Beliau orang cerdas ya, seperti itu. Banyak mungkin YouTube beliau ya yang mungkin sepertinya nyeleneh, namun kata-katanya luar biasa isinya ya. Nih, nih kalau nah ini saya sekali ya satu ya. Kalian yang Coba menganggap diri ini sebagai apa kalau cari duit jangan gitu-gitu banget lah. referensi ilmu aja ya buat kita Jangan ya. gitu-gitu banget lah. Ya kan? Kalian selama ini telah banyak menipu umat dengan menggunakan hadis itu loh. Ulama Ini gayanya topi ya, sesungguhnya gaya ulama adalah uraan pewaris para bajunya nabi. itu Para kelihatan. nabi tidak mewariskan tidak Tapi dihargai karena ilmunya luar biasa. Masya Allah. Ini dari kemarin ini saya mau mengangkat pada dia cuman belum sempat, baru sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demam panas dan penyakit air. Tidak ada rukyah yang lain. Dan itu cukup merukyah itu cukup dengan surah Al-Fatihah. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Quranul Azim beliau bab tafsir surah Al-Fatihah. Nah itu orang sampai menjelaskannya harus masuk. Masa ada orang surupan jin dibacain ayat kursi lah yang dibacain, Masya Allah. Pusing saya. Itu gara-gara kebanyakan nonton kan, nanti jinnya mengkoreksi. Kebanyakan nonton film Cina itu yang gini-gini tuh loh, zombie gituan tuh kebanyakan. Aduh, amin. Jadi jin itu ya, jadi ini namanya kan acaranya tajuknya kan saintifikasi Quran. Iya. Nah biar saya kasih jelas sedikit, menyeleweng ke jin ya. Jadi jin itu diciptakan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa. Dengan kemudian Allah menitipkan kepada para jin itu kemampuan dalam olah rekayasa teknologi sehingga mereka mencapai pada tingkat teknologi yang saat ini pun belum bisa dicapai oleh manusia, ya kan? Nah, sehingga ya namanya kayak zaman sekarang lah, STM Budut ketemu sama anak Tamsis, sama anak apa kan